Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuruddin wa umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ya rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT pada ba'da maghrib ini kita dapat melanjutkan baca kitab Jawahirul Bukhari dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu menjadi amal soleh bagi kita dan disediakan oleh Allah pahala yang sesuai. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yaitu pada hadis yang ke-442, halaman 178. 442. Hadis nomor 442 yang di paling atas. Masih dalam bab tentang sifatul jannah atau gambaran surga nanti, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah yaitu pada hadis yang ke 3247. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan, haddatsana Muhammad ibnu Abi Bakrin haddatsana Fudail ibnu Sulaiman an Abi Hazim an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dari Sahal ya, bukan dari Abu Hurairah. An Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulanna min ummati sab'una alfan aw sab'umi'ati alfin la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhirahum wujuhum fi suratil qamari lailatal badri. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muhammad bin Abi Bakar, diriwayatkan, diambil dari menceritakan kepada kami, katanya Fudail bin Sulaiman dari Ummi Hazam, dari Abi Hazim, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh nanti umatku akan masuk, ya, la yadkhulanna, akan masuk, min ummati, dari umatku, 70.000 au sab'umi'ati alfin, atau 700.000. La yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhirahum,
Tidak masuk yang pertama dari mereka sampai masuk pula yang akhir mereka. Dan muka mereka, wujuhum, muka mereka berbentuk atau dalam dengan rupa ala suratil qamar, dengan rupa bulan pada malam purnama. Itu ahli dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang neraka, bab sifatun nar. Yaitu dari hadis Abi Hurairah. Hadis yang ke-3260 dengan sanad haddatsana Abul Yaman akhbarana Syuaib an Zuhri qala haddatsana Abu Sufyan Abu Salamah ibnu Abdurrahman annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Jadi di hadis ini dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ishtakatin naru ila rabbiha. Neraka itu mengeluh atau mengadu kepada Tuhannya. Faqalat, maka neraka berkata, Rabbi akala ba'di ba'dan. Wahai Tuhanku, sebahagianku memakan sebagian. Fa'azina laha binafasaini, nafsin fis syita wa nafsin fis saif. Maka Allah mengizinkan baginya bernapas dua napas. Satu napas di fis syita, di musim dingin, wa nafasin fis saif, dan satu napas lagi di musim panas. Fa ashaddu ma tajiduna minal harri, ya, waktu musim panas, maka itu yang paling yang sangat sekali yang kamu peroleh atau yang kami dapati dari panasnya. Arti panasnya panas sekali. Dawa asyaddu ma tajiduna min az-zamharir, ya. Dan yang sangat kuat yang kamu peroleh minaz zamharir, bukan Pak Zamharir ni, ya, daripada zamharir, sangat sejuk, sangat dingin. Ya, lanjut pada hadis ketiga tentang neraka ini, yaitu 3 hadis yang ke-444 di Sahih Bukhari 3265. Yang tadi yang neraka yang pertama adalah 3260. Nomor hadisnya di Sahih Bukhari. Dari Abu Hurairah juga, ya, dari Abu Hurairah, wa anhu aidan, dari Abu Hurairah juga, qala sallallahu alaihi wasallam, narukum juz'an min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kamu, yaitu api yang kita gunakan untuk masak itu satu bahagian dari satu per atau satu bahagian daripada 70 bagian. Jadi 1/70 dari api Jahannam. Qila ya Rasulullah, seseorang bertanya, wahai Rasulullah, in kanat lakafiyah, sebenarnya api kita ini kan sudah cukup untuk membakar. In kanat
Ya, sungguhnya api yang di dunia ini la kafiyah, cukup. Qala fuddilat alaihinna bi tis'ati wa sittina juz'an kulluhunna mislu harriha. Ya. Rasulullah menjawab, dilebihkan atasnya, ya, panas api neraka Jahannam itu 69 kali. Ya. Sehingga dia sepertujuh dari panas api kita itu sepertujuh daripada api neraka. Semuanya itu sama panasnya. Ya. Jadi dilipatkan, kalau api panas sekian, dilipatkan kali 70. Seperti itulah panasnya api neraka. Itu dulu 3 hadis. Jadi hadis yang pertama tadi adalah mengenai surga, bahwa kata Rasulullah SAW, umatku katanya akan masuk ke dalam surga 70.000 atau 700.000. Lah, kan umat Islam ni banyak sekarang. Ya, kalau orang Arab menunjukkan banyak itu memang pakai angka 7, banyak sekali. Jadi sab'an samawati itu 7 langit itu sebetulnya bukan 7 persisnya, tapi sangat banyak. Sangat banyak langit itu. Berapa banyaknya wallahu alam. Demikian juga di hadis ini 70.000. Ya, Nabi tidak mengatakan 70.000 atau 700.000 atau 700 atau 7 juta atau 70 juta atau 700 juta dan seterusnya. Jadi itu angka yang terbuka. Jadi angka 7 itu oleh orang Arab angka yang terbuka. Ya, mudah-mudahan semuanya masuk ke dalam surga. Ya. La yadkhulu awwaluhum hatta yadkhulu akhirahum. Tidak masuk awal mereka sampai masuk akhirnya. Maksudnya sama-sama masuk. Berarti barisannya bersaf, bukan berbanjar. Jadi sama masuk semuanya sekaligus dengan bersaf. Wajah mereka bersinar seperti bulan purnama. Nah, itulah gambarannya umat Rasulullah, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti akan masuk ke dalam surga dengan wajah yang berseri bagaikan bulan purnama. Ya, tentu kita mau salah seorang di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu ahlu surga itu nanti. Sekarang gambaran neraka seperti apa? Rasulullah melalui riwayat Abu Hurairah ini bersabda, menceritakan neraka. Neraka itu mengadu kepada Tuhannya. Istakatin naru ila rabbiha. Neraka itu mengadu, mengeluh kepada Tuhannya. Maka dia berkata, Rabbi, Tuhanku, Tuhan. Yaitu dihazabkan ianya, Rabbi. Asalnya Rabbi. Sebagian kami akala ba'di ba'dan. Sebagian diri kami memakan sebagian yang lain. Jadi saling memakan api neraka itu. Fa'azina laha binafasain. Supaya tidak saling memakan lagi, dibuat 2 nafas
yaitu yang sangat panas dan yang sangat dingin. Satu nafas sangat panas, yaitu musim dingin, dan satu nafas lagi musim panas. Waktu musim panas sangat panas, dan musim dingin sangat dingin, itu zamharir. Ya. Di dalam hadis yang 446 itu panasnya seperti apa? Dijelaskan sepertujuh api kita. Jadi api yang kita gunakan itu sebagaimana yang sudah kita sebutkan juga, rata-rata 600 derajat Celcius panas api yang kita gunakan ini. Rata-rata gitulah, lebih kurang. Jadi 600 derajat Celcius itu sudah bisa masak. Jadi api kompor kita itu 600 derajat Celcius. Bisa naik, bisa turun. Ya. Tapi kalau api listrik itu bisa 1000 derajat Celcius. Nah, kalau 70 kali lipat dari panasnya dari api kita, 600 kali 70 berapa? 4.200 derajat Celcius. 40 berapa tuh ya? 600 kali 70 berapa? Hah? 42.000. Hah? 42.000 derajat Celcius. Ya. 42.000 derajat Celcius panasnya api neraka. Kira-kira begitulah kalau diukur panas api kita itu, dan 600 derajat Celcius. Di kita ini, benda yang paling keras, baja yang paling keras itu cair pada tingkat 2000 derajat Celcius. Ini 42.000 derajat. Seperti apa panasnya? Matahari intinya panasnya 10.000 derajat Celcius. Permukaannya 6.000 derajat Celcius. Jadi kalau ke matahari itu tidak ada yang tahan. Jadi abu semua yang kalau sampai matahari. Benda yang paling keras di bumi ini jadi abu dengan 6.000 derajat Celcius permukaan matahari. Nah, neraka itu panasnya 42.000. Panasnya itu. Kalau dinginnya tentu seperti itu juga. Kalau 42.000 derajat Celcius dinginnya, minusnya, wah, seperti apa dinginnya itu? Nggak juga tahan, beku. Kita di dunia di kutub utara itu rata-rata dinginnya minus 40 derajat Celcius. Itu rata-rata 40. Kadang-kadang bisa sampai 50 derajat Celcius. Tapi lebih dingin kutub selatan. Kutub selatan tuh bisa mencapai 60 derajat Celcius. Rata-rata 40 sampai 50 derajat Celcius. Jadi lebih dingin kutub selatan daripada segitu minusnya, dinginnya. Dan itu sudah beku semua. Tapi manusia di kutub itu masih tahan lah. Ada manusia yang hidup di kutub utara, bangsa Eskimo, yang rumahnya es. Jadi balok-balok es buat rumahnya. Batu batanya dari es, karena tidak pernah mencair di sana. Nah, kalau neraka panasnya 42.000, tentu dinginnya juga
yang zamharirnya itu 42.000 derajat minusnya. Itu luar biasa, tak terbayangkan. Itu memang tak ada di bumi ini, belum pernah dilihat. Kita saja di dunia ini di musim dingin itu orang tak bisa pakaian berlapis-lapis, beku. Kalau tidak beku. Kalau matilah listrik musim dingin itu di daerah yang bermusim itu, mati. Itu tidak ada perapian pemanas, ya mati, beku. Seperti ikan yang dikasih es. Ini sudah saya mengalami. Hanya 12 derajat Celcius. Lupa bawa sarung tangan. Saya bawa sepeda. Beberapa meter baru, ada 100 atau 200 meter naik sepeda, udah beku ini, tidak bisa digerakkan lagi. Terpaksa turun, lempar sepeda, berlari ke penginapan, ambil sarung tangan tebal. Nah, itu baru 12 derajat Celcius dinginnya. Jadi di neraka itu bukan hanya panas, tapi juga dingin. Tapi dinginnya sangat dingin. Yang juga kita beku. Tapi itu juga siksaan. Ya mungkin ada yang disiksa dengan dingin, lebih tersiksa mungkin dari api. Karena itu kulit-kulit ini bisa pecah-pecah kena keringat. Datang pula panas. Jadi panas dan dingin neraka itu. Ya itu, ini di hadis yang berikutnya juga masih sifat neraka. Di hadis yang situ dari hadis Usamah bin Zaid ibn Haris radhiyallahu anhu, ini hadis yang ke 3267 di dalam Sahih Bukhari. Yaitu hadis yang ke 445 ini. Dari Usamah ibn Zaid bin Haris radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar. Rasulullah memberitakan seorang laki-laki dibawa di hari kiamat, diseret, ya, yuja'u, fayulqa finnar, maka lalu dia dilempar ke dalam neraka. Fatandaliku aqtabuhu finnari, maka terburai itu apa ya? Terburai ususnya melalui duburnya. Aqtab yaitu pencernaannya, itu ususnya itu. Finnar fayaduru kama yadurul himar birahahu, maka dia berputar-putar sebagaimana himar, keledai berputar dengan tangkai kilangnya. Orang ngilang gandum, untuk menepung gandum itu ada kilangnya. Kalau di kampung kami ada kilang tebu namanya itu. Nah, tangkai kilang yang didorong itu, yang untuk memutarnya itu namanya roha. Jadi
di sana untuk mengupas kulit gandum itu pakai kilang, diputar, ditarik oleh keledai itu berputar gitu. Kalau orang kuok atau orang tahu dia mengilang tu, membayangkan tu apa berputar mendorong tangkai kilangnya. Tapi bukan gandum, tapi tebu. Untuk mengeluarkan air tebu itu ada kilangnya, ada gelek, ada kilang. Kalau gelek itu digelek-gelek apanya itu, tangkainya itu. Kalau kilang diputar gitu sekeliling. Tangkainya itu namanya roha. Pendorongnya. Dan digunakan keledai himar. Untuk apa? Berputar dia itu. Putar. Nanti di hari kiamat orang yang laki-laki yang diceritakan oleh Rasulullah ini yang dilemparkan itu terburai ususnya, lalu dia berputar-putar dalam neraka ini. Fayajtami'u ahlin nar, rupanya menarik penduduk neraka juga. Kok ini spesial pula ni hukumannya ni. Jadi sesama orang penjara lah tiba itu. Seseorang ahli neraka menengok ni kawannya ni. Kok begini ni? Apa alaihi? Ya, dia fayajtami'u ahlun nari alaihi. Maka penduduk neraka berkumpul atasnya menengok. Fayaquluna, maka mereka berkata, "Hai fulan, ma sya'nuka? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar?" Kata orang-orang kepadanya, "Hai si fulan, apa gerangannya engkau? Bukankah engkau menyuruh kami kepada yang ma'ruf dan melarang kami dari yang mungkar?" Rupanya dia ustaz rupanya. Orang ini ustaz rupanya, yang selalu menyuruh orang ke buat baik, amar bil ma'ruf, nahi dan mungkar. Lalu dijawab oleh orang itu, qala kuntu amurukum bil ma'rufi wa la atihi wa anhaakum anil munkar wa atihi. Dulu katanya, saya ini ustaz ni, menyuruh kamu kepada yang ma'ruf, tapi aku tidak buat. Lalu aku melarang kamu dari yang mungkar. Yang mungkar itulah yang aku buat. Nah, rupanya itulah hukumannya bagi orang yang ustaz yang seperti itu, nanti di neraka. Itu yang disebut kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat buruklah kutukannya bagi orang yang mengatakan, menyuruh, tapi dia tak perbuat. Yaitu azab yang disediakan oleh Allah nanti di hari-hari akhirat. Nah, jadi hati-hati ustaz. Ini resikonya, tantangan ustaz ni. Yang keliling, yang memberi wirid, selalu mengajak kepada yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Kalau dirinya sendiri tidak berbuat, di neraka nanti akan seperti itulah azabnya. Na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk hal yang seperti itu. Allah, silakan kalau ada yang mau didiskusikan.